1, 2, 3, come on. Come on, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Iqbal Fauzi, mahasiswa semester 6 program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, mahasiswa STI Al-Anwar. Kali ini saya akan mencoba menyampaikan dalam salah satu tugas kami di mata kuliah kajian gender yang diampu oleh Ibu Fatimah Kadaud. Kali ini saya akan mencoba menjawab soal-soal dari mata kuliah kajian gender bagi berikut. Jelaskan apa pengertian dan perbedaan istilah gender dan seks. Jelaskan dengan lugas berikut ini. A. Sebutkan bentuk-bentuk ketidakadilan gender, berikut pengertiannya. B. Berikan contoh-contohnya minimal 3 dari masing-masing perilaku ketidakadilan gender di masyarakat. Dan kali ini saya akan mencoba menjawab dulu istilah gender yang sering kita dengar. Di dalam pengantar studi gender, isu gender diartikan sebagai keadilan. Keadilan ini tersurat dalam landasan hukum Islam, baik Al-Quran maupun hadis, yang salah satunya saya sebutkan yaitu Innallaha yuhibbul muqsitin, yang berarti sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Al-Quran surat Mumtahanah ayat 8. Secara konsep keadilan, memberikan hak kepada pemiliknya tanpa memihak, tanpa diskriminasi, kemudian meletakkan sesuatu sesuai porsinya. Secara konsep definisi, keadilan begitu enak didengar. Pertanyaannya adalah, apakah keadilan sudah terwujud dalam kehidupan manusia? Baik, kata gender sebenarnya tidak ada di dalam bahasa Indonesia, melainkan kata ini muncul dari serapan bahasa Inggris, yaitu gender, yang kemudian di bahasa Indonesia kan menjadi gender. Sejak tahun 1950, sudah banyak literatur atau naskah akademik yang membahas tentang term gender dan mengarah pada maskulinitas dan feminitas. Hal ini dikenalkan oleh Monnet pada tahun 1955. Di Indonesia, kajian gender ini diawali dengan maraknya kajian perempuan yang telah diperbincangkan sejak 20 tahun terakhir. Gender ini lebih mengarah kepada keadilan yang diberlakukan kepada perempuan, sehingga tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, semuanya sama, memiliki hak masing-masing. Sebelumnya perlu kita bedakan antara gender dan seks. Hal ini dalam menganalisis dan untuk memahami persoalan ketidakadilan sosial yang menimpa perempuan, sehingga kita bisa membedakan antara gender dan seks, di mana kedua kata ini memiliki arti yang berbeda. Adanya pembahasan masalah gender ini keluar karena untuk menepis kata-kata seringnya pembedaan antara laki-laki dan perempuan. Kenapa harus dibedakan? Kemudian kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu seks. Atau semua orang sudah tahu bahwasanya seks merupakan istilah kelamin, yaitu dua jenis kelamin yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Untuk berjenis laki-laki memiliki sifat seperti memiliki penis, kelenjar, dan memproduksi sperma. Sedangkan kelamin perempuan memiliki alat reproduksi vagina, memproduksi sel telur, dan lain-lain. Seks adalah kodrat, artinya alat-alat tersebut sepanjang kehidupan manusia akan lekat dan tidak bisa ditukar. Sehingga seks di sini dimaknai sebagai kelamin, bukan sebagai hubungan. Gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki atau perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Perempuan itu lemah lembut, emosional, keibuan, dan tidak kuat. Laki-laki bersifat kuat, perkasa, jantan, dan agresif. Dan perbedaan gender terjadi melalui proses yang sangat panjang, dimulai dengan pembagian kerja secara seksual yang sudah berlangsung ribuan tahun. Oleh karena kondisi biologis yang berbeda, maka laki-laki dibedakan pekerjaannya dengan perempuan. Di dalam kajian barat, perempuan telah diposisikan sebagai wanita yang harus bekerja di rumah, memasak, mengurus anak. Hal ini membuat perempuan menjadi terkekang dan membuat perempuan tidak berkembang secara manusiawi, menjadi sangat kerdil karena ruang gerak yang sangat terbatas. Perbedaan gender ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu di mana
perbedaan gender ini bisa berawal dari perbedaan psikologis antara laki-laki dan perempuan, dan bisa terjadi karena perbedaan terbentuknya karena proses belajar yang dialami dalam lingkungan di mana ia hidup. Dan yang ketiga, perbedaan disebabkan oleh semacam interaksi antara faktor-faktor biologis dan sosial kultural. Peran gender ini diwariskan sesuai dengan statusnya. Perempuan yang sering diartikan lemah dan laki-laki yang sering diartikan kuat. Dan melalui perjalanan yang sangat panjang tersebut, akhirnya perbedaan gender ini dianggap sebagai ketentuan Tuhan yang tidak bisa dirubah dan dianggap sebagai kodrat. Dan di sini kita bisa membedakan antara gender dan seks. Gender adalah sifat atau jenis, sedangkan seks adalah jenis kelamin dari laki-laki dan perempuan. Dan di sini mengapa perbedaan seks atau perbedaan jenis kelamin ini menjadikan ketidakadilan gender? Sebenarnya perbedaan jenis kelamin tidaklah berpengaruh pada ketidakadilan gender. Akan tetapi ketidakadilan gender akan berpengaruh kepada ketimpangan dan ketidakadilan baik bagi laki-laki maupun perempuan. Ketidakadilan gender merupakan sebuah sistem. Jika itu sistem, maka harus ada yang menjadi korban. Di sini ada 5 jenis ketidakadilan gender. Yang pertama, marginalisasi. Yang kedua, subordinasi. Yang ketiga ada stereotip. Yang keempat ada kekerasan. Yang kelima ada beban kerja. Untuk yang pertama ada marginalisasi, yang berarti membatasi peran terhadap kelompok tertentu, menempatkan atau menggeser ke pinggir dari suatu kelompok tersebut. Hal ini bisa saya contohkan, contoh dari ketidakadilan gender dalam jenis marginalisasi ini adalah pembedaan antara pekerjaan wanita dan laki-laki. Ketika wanita yang bekerja sebagai ibu rumah tangga atau sebagai baby sister, itu dianggap sebagai pekerjaan yang begitu rendah. Yang kedua ada subordinasi. Subordinasi adalah suatu penilaian atau anggapan bahwa suatu peran yang dilakukan oleh jenis kelamin yang berbeda, maka itu dianggap rendah dari yang lain. Contoh dari subordinasi adalah ketika suatu kelompok yang mayoritas, kemudian datanglah suatu kelompok minoritas, maka kelompok yang mayoritas tersebut tidak bisa menerima kehadiran dari kelompok minoritas tersebut, karena dari kelompok mayoritas tersebut menganggap bahwa kelompok yang minoritas adalah bukan bagian darinya. Maka dari itu termasuk contoh subordinasi. Yang ketiga ada stereotip, yaitu pemberian sifat tertentu secara objektif terhadap seseorang yang berdasarkan golongan kelompoknya. Keempat ada kekerasan. Kekerasan di sini sudah kita ketahui bahwasanya di mana kita memberlakukan seseorang dengan yang kita mau. Kekerasan tidak bisa kita lakukan begitu saja. Jadi bisa kita ambil kesimpulan dari pembahasan kali ini, kita membahas tentang gender dan seks. Antara gender dan seks mempunyai perbedaan tersendiri. Gender adalah sifat dan seks adalah jenis. Jadi kedua kata tersebut mempunyai arti yang berbeda. Dan di sini kita membahas tentang ketidakadilan gender atau perbedaan gender. Mengapa harus berbeda? Mengapa harus dibedakan? Padahal semuanya memiliki hak masing-masing. Maka dari itu kita selaku laki-laki sudahlah cukup untuk memperlakukan wanita seenaknya. Kita harus menghargai seorang wanita. Kita tidak bisa menganggap wanita lemah, walaupun itu sebuah teori yang bersifat turun-menurun, tapi kita tidak bisa memperlakukan wanita seenaknya. Kita harus bisa menghargai wanita dan bersikap lembut kepadanya. Kita selaku kaum laki-laki harus bisa menempatkan diri kita pada wanita dan tidak bisa memberikan judge atau penilaian atau anggapan kepada wanita seenaknya. Kita mempunyai hak yang sama. Wanita bisa kerja, lelaki pun bisa bekerja. Kita tidak bisa membedakan bahwa wanita itu hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga dan lelaki harus bekerja keras, mempunyai jiwa yang kuat. Tidak. Wanita pun bisa seperti itu. Nyatanya di Indonesia banyak sekali kejadian seperti itu. Mempunyai karir wanita yang sukses banyak di Indonesia. Maka dari itu sudahlah cukup untuk membedakan sebuah gender. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.